Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandemi, pandai ekonomi. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Jumpa lagi bersama Ibu Ida Rosanti dalam pelajaran ekonomi. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran jarak jauh ini diberikan kemudahan, kelancaran. Pembelajaran hari ini pimpin doa dipimpin oleh Nendi. Ya, Bu. Ya. Sebelum memulai perjalanan hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Akan absen ya sekarang. Pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai ketenagakerjaan. Nah, di mana pembahasannya mengenai masalah ketenagakerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, namun pada pembelajaran hari ini kita simak videonya ya. Dasar pada pelajaran hari ini yaitu kompetensi 3.3, di mana kompetensi 3.3 berkaitan dengan menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, yaitu kita akan mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan dan menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan kompetensi 4.3, di mana kompetensi 4.3 ini berkaitan dengan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Peta konsep. Pada pelajaran hari ini kita membahas mengenai ketenagakerjaan, di mana peta konsepnya membahas mengenai masalah ketenagakerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu 1. Menjelaskan dan mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan. 2. Yaitu menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, masalah ketenagakerjaan. Nah, di mana masalah ketenagakerjaan ini terdiri dari 5 masalah. Di antaranya, yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, ini merupakan masalah yang sangat tinggi ya di negara Indonesia. Karena bahwasannya masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat besar. Nah, karena di Indonesia sendiri, menurut BPS, jumlah pengangguran itu ada 7,6 juta orang. Ini menandakan bahwasannya banyak sekali jumlah angkatan kerja, namun mereka itu tidak bekerja, sehingga mereka tidak mempunyai sebuah lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ini menandakan bahwasannya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di negara kita, sehingga menimbulkan angkatan kerja yang sangat besar. Tetapi ini tidak diikuti dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Banyak sekali ya angkatan kerja di negara kita. Banyak sekali juga penduduk di negara kita. Namun ternyata kesempatan-kesempatan mereka untuk bekerja itu sangatlah kecil. Nah, yang ketiga yaitu mutu angkatan kerja yang rendah. Nah, setiap perusahaan menginginkan angkatan kerja yang dimana
Ya mereka itu harus terampil, punya pengalaman, sesuai dengan passion mereka. Tapi ternyata sebagian angkatan tenaga kerja yang ada di Indonesia ini belum memiliki sebuah pengalaman kerja dan keahliannya. Sehingga dari perusahaan itu tidak mau menerima angkatan kerja yang tidak memiliki keterampilan. Nah, yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Pembangunan yang lebih banyak dilaksanakan di kota akan mendorong angkatan kerja itu menumpuk di kota. Sementara di daerah desa itu akan berkurang. Nah, karena di sini kan banyaknya dibangun seperti gedung-gedung besar di kota itu seperti mall, seperti hotel, dan lain-lain. Sementara di desa sama sekali tidak terjadi pembangunan. Maka akhirnya tuh kemudian akan banyaknya orang yang menganggur. Di mana dari menganggur ini terjadi perpindahan orang-orang dari desa ke kota atau bertransmigrasi, yang mana mereka dengan datangnya ke kota itu mengharapkan kesempatan kerja. Tapi nyatanya di kota itu tidak ada kesempatan kerja, sehingga mereka itu di kota tidak bekerja. Nah, yang terakhir ya, yang kelima, yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga yang belum maksimal. Nah, masalah ini berkaitan dengan upah, di mana upah yang terjadi pada sektor pertanian, industri, dan sektor informal lainnya itu biasanya upah yang terjadi di Indonesia itu sangatlah kecil. Nah, karena hal ini disebabkan karena penawaran tenaga kerja yang banyak dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sehingga jumlah ataupun kualitas barang yang dihasilkannya pun rendah. Nah, mungkin di sini disebabkan kenapa sih upahnya rendah? Ya, dalam kondisi nyatanya kita bisa melihat bahwasannya tenaga kerja di mana jika ia bisa memproduksi dalam sehari misalkan 100 baju dan ada orang yang memproduksi 30 baju, maka di sini otomatis akan terjadi perbedaan upah, yang mana tenaga kerja yang menghasilkan 100 baju dengan 30 baju. Nah, selain itu dapat dilihat dari keterampilan yang mumpuni, di mana jika ada seseorang yang bisa menghasilkan produk yang sangat bagus dan ada orang yang menghasilkan produk yang asal-asalan, maka otomatis di sini juga akan terjadi perbedaan upah di Indonesia. Nah, selain itu, masalah upah ini bisa disebabkan oleh manusianya sendiri. Peran pemerintah ini dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, pemerintah bisa menyusun dan mengamati pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Nah, di mana pemerintah seperti membuat undang-undang nomor 21 tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Nah, seperti pemerintah itu menyelenggarakan pelatihan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri, di mana pemerintah bisa mengadakan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru. Yang keempat, pemerintah itu bisa mengembangkan kesempatan kerja ke luar negeri.
Nah, seperti penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, yang kelima yaitu perlindungan tenaga kerja, di mana hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan peran pemerintah yang nomor 6 yaitu membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Nah, seperti pemerintah itu bisa membangun hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, upaya ini dapat dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama pemerintah, yang kedua pihak swasta atau perusahaan, dan yang terakhir oleh pihak individu. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya dari pihak pemerintah. Nah, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Nah, upaya ini bertujuan untuk melatih orang-orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Selain itu, peningkatan mutu sekolah harus dilakukan. Nah, yang kedua dari pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya peningkatan mutu tenaga kerja adalah dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau kampus, di mana kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta atau dengan pihak sekolah, yaitu dengan cara menyediakan kesempatan bagi para siswa atau mahasiswa untuk melakukan kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Nah, dari program magang ini akan memberikan pemahaman bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, dari ketika peserta melakukan magang, ini kan setidaknya peserta akan mengetahui dunia kerja itu seperti apa. Sehingga dalam hal ini calon peserta yang akan mempersiapkan diri mengenai keterampilan atau kemampuannya itu dalam dunia usaha. Nah, yang ketiga yaitu dari pihak individu, di mana individu itu dapat melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Seperti halnya seseorang itu mempersiapkan diri dalam keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan dalam komputer, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Nah, yang kedua yaitu individu bisa menanamkan jiwa berwirausaha. Nah, hal yang dapat dilakukan seperti budidaya pohon anggrek, budidaya ikan, atau melakukan berdagang. Sehingga setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang dalam membuat produk, membuat cara produksi, memasarkan, dan mengatur dalam hal permodalan dalam menjalankan usahanya. Tadi penjelasan mengenai materi ketenagakerjaan. Nah, tentunya setelah kalian menonton video ini, Ibu harapkan kalian bisa paham ya.
Apakah tadi kalian memperhatikan? Memperhatikan. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang tes ya. Apakah kalian memperhatikan atau tidak? Nah, tadi kita itu udah belajar mengenai materi apa? Yang tahu? Ya, boleh. Ketenagakerjaan, Bu. Nah, ketenaga kerjaan. Pembahasan. Masalah ketenagakerjaan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, Bu. Ya, Firda. Abi Bu Sawareh. Dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Betul, tadi kata temennya ada 3. Nah, apa saja? Yang poin 3 itu ada yang tahu? Nadira, barangkali tahu? Pemerintah, pihak swasta, sama individu, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Pinter. Nah, untuk menunjang pembelajaran pada hari ini, Ibu ada LKPD ya, lembar soalnya. Nih, Ibu akan tampilkan. Nah, untuk soal pertemuan pada hari ini, ada 3 soal ya. Paham mengenai tugasnya? Nah, Ibu, tugasnya ditulis. Paham, Bu. ya. Nanti Ibu kirimkan ya untuk tugasnya. Gimana, Neng? Ditulis di buku. Ini tugasnya boleh ditulis di buku, lalu kalian dipoto juga boleh. Dan boleh juga kalian mau diketik juga boleh. Ya. Udah dapat dipahami untuk tugasnya? Paham, Bu. Ya. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu tutup ya untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan memakai masker ya. Yap. Ya. Nah, Yap. ya, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem upah. Kalian di rumah baca-baca bukunya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tutup ya. Wassalamualaikum. Dadah, Ibu.